Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemirsa video kuliah virtual pada seri kedua ini, ruang lingkup statistik. Nah, mengapa ini perlu kita bahas? Karena statistik ini nanti di lapangan kita akan menemukan beberapa istilah yang harus kita pahami fungsi dan penggolongannya. Atau ruang lingkup statistik dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Maka nanti saudara bisa melihat ada buku judulnya adalah statistik deskriptif. Kemudian ada buku judulnya statistik inferensial. Apa yang membedakan antara statistik deskriptif dan statistik inferensial? Ini nanti yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Kemudian juga nanti saudara akan melihat atau akan menemukan di mana statistik terbagi lagi menjadi statistik parametrik dan statistik non parametrik. Nah, ini kedudukannya seperti apa, penggunaannya kayak apa, lalu kelebihan dan kekurangannya seperti apa, ya akan kita bahas dalam video singkat ini. Apa itu statistik deskriptif dan apa itu statistik inferensial? Nah, statistik deskriptif ini adalah kegiatan statistik yang dimulai dari menghimpun data, menyusun atau mengatur data, mengolah data, menyajikan dan menganalisa data angka guna memberikan gambaran tentang suatu gejala, peristiwa atau keadaan. Nah, sehingga statistik deskriptif ini bisa juga disebut sebagai statistik dasar. Mempelajari statistik ini, maka proses mulai dari menghimpun, menyusun, mengatur, mengolah, menyajikan, dan menganalisa data angka. Namun proses analisanya tentu masih dalam bentuk yang sederhana. Analisanya masih dalam bentuk analisa statistik deskriptif, di mana nanti di dalam materi kita akan menemukan adanya analisa atau analisis deskriptif. Statistik deskriptif terbagi dua nanti dalam analisa datanya, yaitu ada deskriptif eksplorasi dan deskriptif development. Nah, seperti apa bentuk analisisnya akan kita bahas nanti di dalam video selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini adalah statistik yang menyediakan aturan atau cara yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan atau conclusion, membuat ramalan prediction, dan melakukan penaksiran estimation. Nah, di sini tidak ada lagi proses penyajian data, tidak ada lagi proses menghimpun, menyusun, mengatur, dan menyajikan serta menganalisa data. Tapi di sini adalah sebuah proses. Jadi statistik inferensial ini sebuah proses kegiatan statistik yang merupakan tindak lanjut dari statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini disebut juga dengan statistik dasar. Kenapa? Karena di dalamnya merupakan dasar-dasar dalam proses kegiatan statistika. Nah, sedangkan statistik inferensial ini merupakan tindak lanjut dari statistik deskriptif. Oleh karena itu, statistik inferensial itu baru bisa dilakukan kalau proses statistik deskriptifnya sudah berjalan. Maka ada beberapa kata kunci di sini
Statistik inferensial ini adalah proses kegiatan statistika yang menyediakan aturan atau cara yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Ingat, aturan. Nah, di sini ada ketentuan, ada proses, ada teknik, ada cara, ada ketentuan yang mesti ditaati oleh para pengguna ilmu statistik, di mana aturan ini nanti akan menjadi dasar di dalam penarikan sebuah kesimpulan. Seperti apa aturannya? Aturannya adalah merupakan proses analisa, di mana proses analisa statistika itu sudah menggunakan model, teknik, prosedur statistik inferensial. Maka nanti kita akan menemukan bagaimana melakukan analisa atau analisis korelasi, analisis komparasi, analisis kontribusi atau pengaruh, dan nanti analisanya bisa dalam bentuk analisa teknik analisis bivariat dan teknik analisis multivariat. Namun yang paling penting di sini dalam statistik inferensial ini ada proses bagaimana kita membuat kesimpulan dan mampu melakukan ramalan dan penaksiran. Dan ini tidak akan bisa dilakukan oleh statistik deskriptif. Maka sesungguhnya statistik itu intinya adalah bagaimana kita mampu melakukan prediksi dan estimasi. Dan itu nanti ada pada pokok bahasan regresi. Ada regresi sederhana, ada regresi ganda, dan ini nanti merupakan inti dari sebuah materi statistik. Nah, jadi analisa statistik inferensial ini merupakan analisis lanjut di mana dasarnya adalah statistik deskriptif. Oleh karena itu, bagus atau tidaknya hasil statistik inferensial akan sangat ditentukan oleh bagaimana proses statistik deskriptif itu dilakukan. Menghimpun datanya benar atau tidak, instrumen yang digunakan sudah benar apa tidak, menyusun atau mengatur data sudah benar atau tidak, tabelnya sudah baik atau tidak, mengolah datanya yang menghasilkan jenis data itu sudah benar atau tidak, lalu bagaimana menyajikan data-data tersebut untuk dianalisis itu sudah benar atau tidak, sesuai ketentuan atau tidak. Kalau proses statistik deskriptif ini dilakukan dengan benar, maka analisa statistik inferensial itu akan menghasilkan kesimpulan yang baik dan benar. Tapi sebaliknya, apabila proses analisa atau analisis statistik deskriptif ini dilakukan ada sebagian proses yang tidak benar, maka hasilnya nanti juga akan cacat, kebenaran yang tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Nah, sehingga nanti di dalam analisis inferensial, dalam menarik kesimpulan pun akan didasarkan pada proses deskriptif yang kurang baik. Maka bisa dipastikan kesimpulan analisis terakhir dalam rangka membuat prediksi dan estimasi itu juga kurang bisa dipercaya. Nah, oleh karena itu keduanya ada pemisah, namun keduanya saling mempengaruhi. Statistik inferensial akan baik hasilnya kalau statistik deskriptif prosesnya juga dilakukan dengan benar. Tapi apabila analisa statistika pada analisis deskriptif ada proses yang tidak benar, maka bisa dipastikan statistik inferensialnya juga akan menghasilkan kesimpulan yang tidak benar. Nah, oleh karena itu, sebelum kita melakukan analisis statistik inferensial, maka pastikan bahwa proses analisis deskriptifnya juga sudah benar. Mulai dari menghimpun, menyusun, mengatur, menyajikan, dan melakukan analisa data angka, itu sudah dilakukan dengan benar. Jadi, intinya adalah statistik deskriptif ini merupakan statistik dasar, statistik awal
di mana proses mulai dari menghimpun data, menyusun, mengatur, menyajikan, dan melakukan analisa statistik deskriptif. Tindak lanjutnya, apabila kita ingin mendapatkan informasi yang lebih mendalam, ada hubungan atau tidak, ada perbedaan atau tidak, ada pengaruh atau tidak, seberapa besar pengaruhnya, itu tidak bisa dilakukan dengan statistik deskriptif, tapi hanya bisa dilakukan dengan statistik inferensial. Oke? Baik, kita akan lihat lebih mendalam lagi perbedaan antara deskriptif dan inferensial. Pada analisis statistik deskriptif, maka nanti kita akan mempelajari namanya ukuran tendensi sentral. Apa itu ukuran tendensi sentral? Yaitu sebuah ukuran, sebuah angka yang dijadikan sebagai gambaran dari sekelompok data atau dari sekelompok objek penelitian, di mana angka itu menggambarkan kumpulan dari angka-angka sebagai objek penelitian. Maka nanti ada beberapa materi yang akan kita bahas kalau kita bicara ukuran tendensi sentral. Ada namanya mean, ada namanya median, ada modus, ada desil, persentil, kuartil, di mana 6 ini adalah menjadi cara bagaimana kita menentukan ukuran tendensi sentral. Namun dari 6 ini mana nanti yang akan sering kita gunakan? Tentu yang paling sering kita gunakan adalah mean atau nilai rata-rata atau re-rata. Sementara kalau kita menggunakan median, hasilnya tidak setajam atau tidak seakurat mean. Kalau kita menggunakan modus, maka dia tidak setajam, tidak seakurat menggunakan median dan mean. Oleh karena itu nanti di banyak rumus, kalau kita bicara ukuran tendensi sentral, pasti nanti yang paling banyak digunakan adalah mean atau nilai rata-rata. Nanti akan kita bahas khusus tentang ukuran tendensi sentral. Kemudian yang kedua adalah ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data itu nanti akan menunjukkan bagaimana tingkat homogenitas penyebaran data. Sehingga data itu nanti ada yang homogen, ada yang heterogen. Data yang baik tentunya adalah data yang homogen. Kesimpulannya bisa dipastikan akan lebih baik dibandingkan dengan data yang heterogen. Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkat penyebaran data, ada beberapa teknik yang nanti akan kita pelajari, yaitu ada namanya ring, ada mean deviasi, dan ada standar deviasi. Ring ini adalah selisih antara nilai tertinggi dan terendah. Kalau nilai tertingginya 80, terendahnya 60, maka ringnya adalah 80 kurang 60 sama dengan 20. Yang kedua adalah mean deviasi. Apa itu mean deviasi? Mean adalah rata-rata. Deviasi yaitu selisih antara nilai rata-rata dengan skor dari masing-masing subjek penelitian. Contoh, nilai rata-rata sekelompok objek penelitian kita atau sekelompok subjek penelitian kita adalah 80. Si A nilainya atau skornya 90. Maka deviasinya adalah 90 kurang 80 sama dengan 10. Si B misalnya nilainya 70. Maka deviasinya adalah 70 dikurang 80, yaitu min 10. Maka nanti deviasi ini bisa bertanda positif, bisa bertanda negatif. Deviasi yang bertanda positif itu menunjukkan bahwa skor dari subjek penelitian tersebut berada di atas rata-rata, sementara kalau nilainya negatif, maka skor atau data dari subjek penelitian kita itu nilainya di bawah rata-rata. Nah, mean deviasi tentunya diperoleh dengan cara
menjumlahkan deviasi positif dengan deviasi negatif. Namun secara teknis, jumlah deviasi positif dan deviasi negatif sama dengan 0. Maka untuk mengetahui min itu kan caranya adalah menjumlahkan deviasi positif dibagi dengan jumlah subjek. Nah, persoalannya sewaktu kita jumlahkan deviasi positif dan deviasi negatif, itu hasilnya 0. Kalau misalnya jumlah subjeknya ada 100, maka 0 dibagi 100 hasilnya adalah 0. Berapapun nanti jumlah subjeknya, kalau yang dijumlahkan adalah deviasi positif dan deviasi negatif, hasilnya 0, pasti min deviasinya sama dengan 0. Lalu bagaimana cara mengakalinya? Caranya adalah dengan mengabaikan tanda positif dan negatif pada setiap deviasi. Jadi pitching mata, dianggap tanda positif dan negatifnya tidak ada. Jadi kalau misalnya tanda positifnya totalnya 10, lalu tanda negatifnya tentu min 10. Maka kalau dijumlahkan menggunakan tanda positif dan negatif, min 10 tambah 10 hasilnya adalah 0. Lalu cara menghitung min deviasi gimana? Tanda negatifnya diabaikan, maka nanti jumlahnya adalah 20. Jadi 10 pada tanda positif, 10 tanda negatif dijumlahkan hasilnya 20. Kalau jumlah subjeknya ada 10, maka 20 dibagi 10 sama dengan 2. Persoalannya di sini ada pelanggaran aturan dalam menghitung min deviasi. Apa itu? Yaitu mengabaikan tanda positif dan negatif pada deviasi. Padahal tanda positif dan tanda negatif itu punya makna, punya nilai, punya bobot yang berbeda. Namun dalam perhitungan min deviasi itu diabaikan, dan ini menyalahi dan sekaligus menjadi kelemahan dari proses perhitungan min deviasi. Lalu bagaimana cara mengatasi ini? Maka Carl Pearson itu menggunakan cara teknik. Bagaimana caranya? Caranya adalah tanda positif dan negatif pada setiap deviasi itu dikuadratkan, sehingga tadinya misalnya min 10 itu kalau dikuadratkan kan menjadi 100 positif. 10 bertanda positif dikuadratkan juga sama dengan 100. Sehingga tanda positif dan negatif pada deviasi kalau dikuadratkan hasilnya adalah positif semua. Kemudian nanti tanda positif itu dijumlahkan, lalu baru bisa dihitung rata-ratanya. Maka proses mengkuadratkan tanda positif dan negatif pada deviasi inilah yang disebut dengan standar deviasi. Itu sebabnya nanti di dalam perhitungan statistika, dalam analisis inferensial, maka tanda positif dan negatif yang dikuadratkan itu, di mana ini merupakan proses perhitungan standar deviasi, inilah nanti yang paling banyak digunakan dalam proses analisis statistik inferensial. Baik, selanjutnya kita lihat apa yang dibahas dalam statistik inferensial. Kita lihat di sini, statistik inferensial itu analisisnya adalah analisis bivariat dan multivariat. Ada korelasi bivariat, ada korelasi multivariat. Korelasi bivariat itu adalah korelasi dua variabel. Misalnya hubungan atau korelasi prestasi belajar dengan tingkat IQ, prestasi belajar dengan tingkat kerajinan, itu bivariat. Yang multivariat adalah hubungan banyak variabel atau lebih dari dua variabel. Misalnya hubungan antara prestasi belajar dengan IQ, EQ, dan SQ. Di situ ada 4 variabel. Hubungan antara prestasi belajar dengan IQ, intelligent quotient, EQ, emotional quotient, dan SQ, spiritual quotient. Maka di situ ada 4.
Kemudian ada korelasi parsial. Korelasi parsial ini adalah teknik analisis korelasi dengan melakukan kontrol pada variabel yang diduga mempengaruhi terhadap besarnya hubungan antar dua variabel. Maka korelasi parsial ini juga sering disebut dengan korelasi murni, karena tidak sedikit kita mengira ada korelasi, tapi sesungguhnya tidak ada korelasi, karena besarnya korelasi itu sesungguhnya disebabkan oleh variabel lain. Dalam kehidupan sosial saya sering memberi contoh, misalnya si A dan si B pacaran. A dan B itu sesungguhnya tidak punya korelasi, tapi karena ada peran mak comblang si C, ketemu si A dibilang si B kirim salam, ketemu si B bilang si A kirim salam, padahal tidak ada kirim salam. Ketemu si A bilang, si B tadi ngomong dia sangat menyukai si A, lalu padahal tidak ada apa-apa. Karena peran mak comblang inilah pada akhirnya terjadi hubungan, dari tidak ada rasa menjadi ada rasa, terjadilah hubungan. Maka bagaimana cara melihat hubungan yang sesungguhnya antara A dan si B? Maka peran mak comblang itu dibuang. Maka mulai hari ini putus dan tidak boleh berkomunikasi dengan si C, baik si A maupun si B. Kita ingin melihat bagaimana sesungguhnya hubungan antara A dan B tanpa peran mak comblang atau si C. Nah, ini nanti akan dibahas di dalam korelasi parsial. Kita mengira bahwa ada hubungan yang signifikan antara prestasi belajar dengan tingkat kerajinan. Padahal sesungguhnya tingkat kerajinan dengan prestasi belajar, jadi kalau orangnya rajin, prestasi belajarnya tinggi, kalau orangnya malas, prestasi belajarnya rendah. Tapi sesungguhnya hubungan itu bukan semata-mata disebabkan karena kerajinan, tapi lebih disebabkan karena IQ. Lalu bagaimana cara melihat hubungan murni antara prestasi belajar dengan tingkat kerajinan? Maka IQ-nya dikontrol. Bagaimana hubungan antara prestasi belajar dengan tingkat kerajinan sebelum dan sesudah dikontrol dengan IQ? Maka nanti kita akan melihat bagaimana hubungan tersebut dipengaruhi oleh IQ dan bagaimana hubungan tersebut tanpa dipengaruhi oleh IQ. Nah, nanti ini akan dibahas pada korelasi parsial. Kemudian yang keempat adalah regresi. Regresi ini adalah untuk melihat hubungan sekaligus pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Pengaruh variabel X1, X2, X3 dengan terhadap variabel Y. Maka nanti kalau kita lihat ada regresi sederhana. Regresi sederhana itu adalah pengaruh X1 terhadap Y. Di situ ada satu prediktor. Tapi kalau dia lebih dari satu prediktor, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, maka itu nanti menjadi regresi ganda. Kemudian yang kelima adalah komparasi bivariat. Kita membandingkan antara X1 dengan X2. Membandingkan antara prestasi belajar siswa dari dalam kota dan luar kota. Membandingkan prestasi belajar mahasiswa dari pondok pesantren dan mahasiswa dari non-pondok pesantren. Nah, maka nanti akan dibahas dalam komparasi bivariat nanti pada pokok bahasan tes T dan chi-square atau chi kuadrat. Lalu bagaimana kalau yang akan dibandingkan banyak variabel? Maka kita bisa menggunakan analisis varian atau ANAPA. Ada ANAPA, ada ANOPA. Beda atau tidak? Hanya soal bahasa. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia namanya ANAVA, singkatan dari analisis varian. Tapi kalau kita menggunakan kata ANOPA, maka itu singkatan dari analysis of varian. Jangan bertengkar gara-gara satu bilang ANAPA, yang satu bilang ANOPA. Bertengkar sampai merusak hubungan silaturahmi, padahal hanya soal istilah. Satu bilang ANAPA, yang satu bilang ANOPA.
Kemudian nanti juga ada analisis kovarian. Nah, nanti akan dibahas di dalam inferensial. Ini saudara bisa lihat bagaimana teknik-teknik analisis pada inferensial yang akan dibahas di dalam analisis data sampai nanti membuat kesimpulan guna membuat prediksi dan estimasi. Dan juga nanti di dalam analisis statistik inferensial juga ada path analysis atau analisis jalur. Bagaimana kita bukan saja hanya melihat hubungan, tapi bagaimana hubungan antara satu dengan yang lain, perannya seperti apa, lalu mana yang paling besar berpengaruh, mana yang kurang berpengaruh, pengaruh X1, X2, X3, X4 terhadap Y. Nanti bagaimana pengaruh X1 terhadap Y melalui X2, bagaimana pengaruh X1 terhadap Y melalui X3, bagaimana pengaruh X1 terhadap Y melalui X1 dan X2 terhadap Y. Maka ini nanti dalam path analysis kita akan bisa menemukan sebuah model, ya, sebuah model analisis yang kompleks. Di dalamnya ada analisis korelasi, di situ juga ada analisis regresi. Nah, sehingga kita akan menemukan sebuah model, dan itu hanya bisa dilakukan dengan menggunakan statistik inferensial. Maka dari pokok bahasan ini kelihatan sekali bahwa di dalam deskriptif kita membahas tentang pengertian, ruang lingkup, kita membahas tentang jenis-jenis data, kita membahas tentang ukuran tendensi sentral, kita membahas tentang ukuran penyebaran data, kita nanti juga akan bicara tentang prasyarat analisis. Bagaimana analisis, dilihat nanti prasyaratnya. Sebelum melakukan analisis inferensial, kita akan membahas tentang prasyarat analisis, data seperti apa yang bisa dianalisis dengan menggunakan korelasi product moment, data seperti apa yang bisa dianalisis dengan menggunakan korelasi kontingensi, kapan kita bisa menggunakan komparasi testi, dan kapan kita harus menggunakan komparasi chi-square. Maka keputusan itu baru bisa kita tetapkan kalau kita mengenali bagaimana prasyarat analisis. Nanti akan kita bahas. Nah, maka di dalam pokok bahasan ini kelihatan sekali mana yang deskriptif, mana yang inferensial. Pada saat kita akan melakukan analisis, kita harus melakukan prasyarat analisis, uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, uji multikolinearitas. Bagaimana hasilnya? Hasilnya nanti akan menjadi dasar, menjadi syarat kita akan menggunakan statistik inferensial, teknik yang mana, rumus yang mana. Tadi analisis deskriptif sudah jelas. Lalu bagaimana kita melakukan analisis inferensial? Ternyata saudara, analisis inferensial itu juga ada dua hal atau ada dua kelompok, ada dua kategori yang harus dipahami oleh seorang peneliti yang akan melakukan analisis data, yaitu ada namanya statistik parametrik dan ada statistik non parametrik. Jadi kalau kita bicara statistik parametrik dan non parametrik, itu berarti kita sedang membahas analisis inferensial. Maka nanti ada buku judulnya Statistik Parametrik. Ada buku statistik judulnya Statistik Non Parametrik. Nah, jadi sudah ada 4 buku ini. Ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial, ada statistik parametrik, dan ada statistik non parametrik. Apa yang membedakan? Nah, ini yang membedakan. Statistik parametrik dalam melakukan analisis inferensial itu harus memenuhi prasyarat analisis. Apa itu? Yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, uji multikolinearitas.
Bagaimana kalau datanya normal, homogen, linear, dan multikolinearitas? Maka kita bisa menggunakan statistik parametrik. Kalau kita bermaksud akan melakukan korelasi, maka kita bisa menggunakan korelasi product moment. Lalu bagaimana kalau misalnya ternyata uji normalitasnya menunjukkan tidak normal, tidak linear, dan tidak multikolinearitas, tidak terpenuhi prasyarat analisisnya? Maka kita akan menggunakan statistik non-parametrik. Tidak bisa kita menggunakan parametrik. Tadi kalau datanya normal, homogen, linear, dan multikolinearitas, kita bisa menggunakan korelasi product moment. Bagaimana kalau tidak terpenuhi? Maka kita akan menggunakan statistik non-parametrik. Untuk korelasinya menggunakan korelasi kontingensi. Jadi tidak terpenuhinya prasyarat analisis ini menjadi penyebab kita harus menggunakan statistik non-parametrik. Kalau dalam komparasi bagaimana? Kalau kita akan membandingkan dua variabel di mana datanya memenuhi normalitas dan homogenitas, maka kita bisa menggunakan analisis testi. Lalu kalau datanya tidak normal dan tidak homogen, maka kita menggunakan perbandingan analisis komparasi dengan menggunakan chi-square. Jadi kita tidak bisa main hantam saja. Pokoknya saya sekali product moment tetap product moment. Data mau normal, mau tidak normal, mau linear, mau tidak, pokoknya saya gunakan product moment. Oh, tidak bisa. Berarti saudara sudah melanggar aturan, ketentuan, prinsip dari ilmu statistika. Bagaimana kalau tetap dilakukan? Yang terjadi adalah kesimpulannya pasti tidak menggambarkan hasil yang sesungguhnya. Kenapa? Prosesnya ada yang salah. Kalau proses salah, hasil pasti salah, kesimpulan juga salah. Kalau diimplementasikan di lapangan juga akan salah. Maka kita akan melakukan generalisasi dari data yang kita analisis, generalisasi yang salah. Maka pastikan bahwa prasyarat ini harus kita penuhi dengan benar. Jadi parametrik harus terpenuhi prasyarat analisis, non parametrik tidak harus terpenuhi prasyarat analisis. Jadi hanya ada dua pilihan, terpenuhi pakai parametrik, tak terpenuhi pakai non parametrik. Jadi sudah dikasih contoh. Korelasi kalau parametrik product moment, non parametrik korelasi kontingensi. Kalau komparasi bivariat, prasyarat analisis terpenuhi, kita menggunakan testi. Tidak terpenuhi, menggunakan chi-square misalnya. Lalu yang kedua, apa yang menjadi perbedaan? Dan ini nanti menjadi salah satu ciri apakah analisis kita ini nanti parametrik atau non parametrik. Yang pertama tadi adalah prasyaratnya, yang kedua adalah jenis data. Parametrik itu data yang akan dianalisis adalah data rasio dan data interval. Tapi kalau datanya tidak data rasio dan data interval, datanya adalah data ordinal dan nominal, maka dia harus menggunakan statistik non-parametrik. Apa sih data rasio itu, data interval, dan data ordinal nominal? Nanti akan kita bahas pada seri ketiga. Pada seri kedua ini kita akan membahas dan sedang membahas tentang statistik deskriptif, statistik inferensial, di mana statistik inferensial terbagi parametrik dan statistik non parametrik. Mana yang lebih baik, parametrik atau non parametrik? Tentu parametrik. Kenapa?
parametrik lebih terukur. Dari jenis data saja kita sudah melihat bahwa data rasio ini adalah yang paling tinggi kualitasnya. Di bawah itu interval, di bawahnya lagi ordinal, dan yang paling rendah adalah data nominal. Bagaimana membuat kesimpulan hasilnya mana yang lebih baik? Pasti yang lebih baik adalah statistik parametrik dibandingkan dengan non-parametrik. Itu sebabnya mengapa dalam analisis parametrik itu mesti ada syarat yang mesti dipenuhi. Biasanya yang pakai syarat itu pasti lebih baik. Tapi kalau tidak pakai syarat, pokoknya ya sudahlah, pokoknya diterima saja. Jadi kalau Anda misalnya mencari calon suami, ya, Anda punya syarat harus ganteng, kaya, kemudian ekonominya sudah mapan, keturunan ningrat. Itu pasti hasilnya lebih baik daripada Anda menerima calon suami yang tidak pakai syarat. Udahlah Pak, pokoknya asal laki-laki saya terima. Mau kaya, mau miskin, mau ganteng, mau jelek, mau keturunan bangsawan, mau tidak, pokoknya tidak pakai syarat. Maka nanti Anda akan menemukan jodoh calon yang tentu pasti tidak lebih baik dibandingkan kalau Anda punya syarat. Kemudian saya kasih ilustrasi sederhana juga. Kenapa data rasio dan interval itu lebih baik dibandingkan data ordinal dalam kehidupan sosial? Misalnya kita nanti buat janji dengan teman-teman. Nanti sore kita belajar ya di kampus. Kapan? Kita belajarnya nanti asar. Oh, asar. Asar itu dari pukul 3.45 sampai pukul 6.15 waktu asar. Jadi Anda boleh datang jam 4 atau jam 16, 16.30, jam 17, 17.30, 17.45. Kenapa? Masih waktu asar. Maka ini adalah data nominal. Ya, data nominal. Kenapa? Anda menggunakan rentang waktu. Tapi kalau Anda menggunakan data rasio yang parametrik, nanti sore kita belajar ya di kampus. Kapan? Pukul 16.00 atau pukul 4. Gimana kalau terlambat? Tak boleh. Terlalu cepat? Boleh. Pokoknya toleransinya plus minus min 5 plus 5. Pukul 16 kurang 5 atau 16 lewat 5. Jadi paling banyak toleransinya 5 menit. Kita lihat di sini. Menggunakan data rasio atau data interval itu angkanya lebih jelas. Contoh lain lagi. Tadi ujian statistik penelitian pendidikan dapat berapa? Wah, saya alhamdulillah dapat 90. Oh, mantap. Kamu? Wah, nilai saya tinggi. Yang satu lagi bilang, kalau kamu dapat berapa? Wah, nilai saya lumayan lah. Maka pada saat Anda mendengar kata 90, itu semua orang itu nilainya sama. Oh, 90. Berarti hampir mendekati angka 100. Tinggi? Tinggi ini orang masih multitafsir. Kenapa? Bisa 90, 95, 85, 80. Yang satu lagi bilang berapa? Lumayan lah. Lumayan itu kan bisa 60, 55, 70. Maka jenis data itu nanti akan menentukan parametrik atau non-parametrik. Itu sebabnya dalam analisis parametrik, di mana kesimpulannya lebih jelas, terukur, itu mensyaratkan data yang dianalisis adalah data rasio dan interval.
Maka dalam contoh kasus tadi kita bisa lihat bagaimana data nominal dan data ordinal itu hanya memberikan rentang waktu tapi tidak fokus pada angka-angka tertentu. Oke. Yang ketiga, apa yang membedakan antara statistik parametrik dan non parametrik, yaitu dari sampel. Maka dalam statistik parametrik, sampel yang digunakan dalam analisis itu mesti didapatkan dari sampel yang diambil secara random. Nah, ini nanti akan banyak sekali kesalahan di dalam skripsi, tesis, bahkan juga disertasi. Dia menggunakan analisis parametrik, tapi pengambilan sampelnya tidak menggunakan random. Lalu kalau tidak menggunakan random bagaimana? Ya berarti Anda harus menggunakan non-parametrik analisisnya. Kenapa? Non-parametrik tidak mensyaratkan harus teknik sampelnya random, tapi dia boleh non-random. Yang random itu seperti apa? Teknik pengambilan sampel random, pokoknya asal ada kata random di dalamnya itu terpenuhi. Apa contohnya? Teknik pengambilan sampel ini adalah menggunakan random sampling atau menggunakan proportional random sampling atau menggunakan stratified random sampling atau menggunakan proportional stratified random sampling. Jadi di situ ada kata random. Maka di dalam teknik parametrik harus menggunakan random. Dan saya beberapa kali menguji, banyak sekali dalam ujian itu mahasiswa menggunakan korelasi product moment, tapi pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling. Di situ tidak ada random. Maka kalau menggunakan teknik sampelnya itu adalah purposive sampling, dia harus menggunakan teknik analisis non parametrik. Tidak bisa pakai product moment. Kalau mau melakukan korelasi, dia hanya bisa menggunakan korelasi kontingensi. Kenapa? Syarat dari parametrik adalah random. Maka kalau saudara baca nanti dalam buku statistik, syarat korelasi product moment: 1, diambil sampel secara random; 2, linear; 3, homogen, dan seterusnya. Teknik sampel non random apa ya? Yang tidak ada kata random. Apa contohnya? Ya tadi purposive sampling. Ya, pokoknya teknik analisisnya menggunakan non random. Kemudian yang keempat, apa yang membedakan antara statistik parametrik dan non parametrik, yaitu hasil analisis lebih valid untuk parametrik, sementara untuk non parametrik hasil analisis kurang valid. Artinya apa? Kalau kita melakukan penelitian di mana penelitian itu akan digunakan untuk hal-hal yang strategis, penting, dan sangat menentukan, maka itu harus menggunakan analisis statistik parametrik. Tapi kalau hasil penelitian Anda digunakan untuk hal-hal yang tidak begitu prinsip, tidak begitu penting, maka kita bisa menggunakan non parametrik. Kenapa? Hasilnya berbeda. Itu sebabnya mengapa di dalam melakukan prediksi dan estimasi regresi itu tidak bisa digunakan non parametrik, tapi harus menggunakan parametrik. Jadi regresi itu masuk dalam pokok bahasan statistik parametrik. Baik, dalam analisis data penelitian ada beberapa pertimbangan analisis data. Ya, ini yang harus dipertimbangkan. Pertama adalah tujuan penelitian. Apakah tujuannya hanya deskriptif, komparasi,
korelasi atau kontribusi. Kemudian yang kedua, pertanyaan penelitian. Dia harus sinkron antara rumusan masalah dengan penyajian data dan analisis data. Ya, rumusan masalah, datanya apa, penyajiannya seperti apa, lalu dianalisis dengan menggunakan apa. Lalu jenis data. Nah, kembali yang tadi. Jenis data, apakah datanya rasio, interval, ordinal, atau nominal. Ini sekali lagi akan kita bahas jenis data ini pada seri ketiga. Kemudian keadaan data. Keadaan data ini itu yang kita lakukan adalah prasyarat analisis. Datanya normal apa tidak, linier apa tidak, homogen apa tidak, terjadi multikolonialitas atau tidak. Maka itu nanti akan menggambarkan keadaan datanya seperti apa dan akan dianalisis dengan menggunakan parametrik atau non parametrik. Bahkan waktu kita memiliki jenis data apa, itu kita juga sudah dapat gambaran. Oh, data saya adalah data rasio dan data interval pada keempat variabelnya. Bisa dipastikan nanti akan menggunakan statistik parametrik. Apakah mesti parametrik? Belum tentu. Keadaan datanya seperti apa? Kalau datanya tidak normal, data tidak linier, data tidak homogen, data tidak memenuhi multikolonialitasnya, maka bisa dipastikan analisisnya menggunakan statistik non parametrik. Kemudian kemampuan peneliti juga harus dipertimbangkan. Nah, dari awal kalau saudara akan melakukan penelitian dengan teknik atau jenis penelitiannya adalah penelitian korelasi, maka pastikan saudara menguasai tentang teknik analisis korelasi. Tapi kalau Anda paling senang membandingkan X1, X2, X3, Anda paling hobi membanding-bandingkan, maka kuasai, pahami bagaimana teknik komparasi, testi, chi-kuadrat, atau bisa juga Anda akan menggunakan ANOVA atau ANACOPA. Baik, saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab, bisa memberikan pemahaman tentang apa itu statistik deskriptif, statistik inferensial, statistik parametrik, statistik non parametrik, sehingga melihat perbedaan itu akan menjadi panduan bagaimana kita menetapkan analisis data yang akan kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.